lagi nih di YouTalk episode 2. Tapi sebelum memulai episode 2 kali ini, aku mau ngomong nih. Waduh. Aku tadi lihat kalian main games. Waduh. Lucu banget nih kalian. Malu. Tadi lihat ada yang joget ya, Kak? Wah, lihat yang begini. Wah, malu. Waduh. Kayaknya orangnya sekarang malu sih. Waduh. Nggak mau mari lagi kayaknya nih. Jangan-jangan nggak punya malu dia. Atau Bisa mungkin jadi itu hobinya dia. Wah, hobinya Joget-joget. hobinya berjoget deh. Oke guys. Oke. Kembali nih. Back to YouTalk ini. episode 2. Sip. Kita tetap nih Ya. dengan tema mental health. Mental health. Tapi kita akan fokus kepada satu topik yang nggak kalah hype juga dengan topik kita sebelumnya, dengan tema sebelumnya, yaitu mengenai lifestyle dan sosmed. Wow. Nah, tetap nih dengan kakak kita yang sangat cantik, Widih. Kak Niken, akan tetap membantu kita nih untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman The Ziller. Siap. Bagus. Kalau gitu langsung aja. Nah, Silakan. nih ya pertanyaannya. Apakah kita perlu mengubah diri kita untuk memuaskan orang lain atau menghindari pembulian? Ya, banyak orang yang takut ya supaya nggak dibully, yaudah deh ikutin aja deh gitu kan, supaya nggak dibully, ikutin tren gitu kan. Misalnya kakak pernah mengalami waktu kecil sekolah, ada yang suka minta contekan nih misalnya gitu kan, terus karena kita takut nanti kalau misalnya nggak kasih contekan nanti dikucilkan, nanti dijahatin, nanti dimusuhin, ya. It's okay. Memang kita harus stand for the righteousness. Kita harus berdiri untuk kebenaran. Melakukan kebenaran itu memang ada harga yang harus dibayar. Nah, di sini kita juga harus belajar, harus tahu bahwa kita tidak dipanggil untuk menjadi people pleaser. Kita tidak dipanggil untuk menjadi orang yang menyenangkan manusia, tapi Tuhan memanggil kita untuk menjadi God pleaser. Kita harus menjadi orang yang menyenangkan Tuhan. Nah, hari ini kita bukan dipanggil untuk menyenangkan orang lain, untuk menjadi seperti yang orang lain inginkan, tetapi kita juga lupa, bukan tidak cukup untuk be yourself, tapi kita harus be Christ-like. Menjadi serupa seperti Kristus itu adalah panggilan dalam setiap hidup kita. Sehingga hari ini fokus kita adalah melakukan mega project karakter Kristus. Untuk kita memiliki kasih, taat, sabar, kita harus mengampuni. Jadi kita harus belajar, bukan kita dipanggil untuk menjadi seperti yang orang lain inginkan, tetapi menjadi seperti yang Tuhan inginkan. Oke, terima kasih ya Kak atas jawabannya. Oh ya Kak, ada yang bertanya nih. Gimana cara kita agar jangan masuk ke pengajaran atau motivasi yang salah melalui sosmed? Nah, di sini adik-adik harus hati-hati karena di media sosial ini banyak banget yang tiba-tiba bisa muncul di home kita atau di Instastory kita tanpa kita searching mungkin. Nah, jadi hari ini kita harus berhati-hati, kita harus ada filter, kita harus ada penyaringan, kita harus juga bisa berkonsultasi, bertanya sama orang tua, sama kakak-kakak, sama mungkin kakak rohani, kakak pembimbing di The Ziller. Jadi supaya hari ini kita tidak tersesat dengan pengajaran yang namanya ada sekarang itu New Age Movement ya. Jadi sesuatu itu pengajaran itu sangat modern, kelihatannya sangat relevan, sangat relatable with kita punya keseharian, tetapi ternyata itu menyesatkan, membuat kita jauh dari Tuhan, tidak sesuai dengan firman Tuhan. Nah, semua itu harus kembali ke Bible. That's why you guys, adik-adik belajar diperlengkapi firman Tuhan itu setiap minggu. Ada kelas The Ziller, ada komsel, ada ibadah, itu bagus supaya adik-adik belajar semuanya itu adalah kembali back to Jesus teaching, back to Bible. Kalau kalian nggak pernah belajar dan buka Alkitab kalian, akan sulit membedakan mana yang palsu, mana yang asli. Jadi kakak mau encourage you guys untuk open your Bible, belajar, dengerin khotbah-khotbah yang ada semuanya supaya kalian tahu which one Jesus teaching, which one itu adalah pengajaran sesat. Terima kasih Kak atas jawabannya. Nah, the last question nih guys. The last Last question. yaitu bagaimana
cara yang benar dan sehat saat kita bergaul di sosmed? Pertanyaannya bagus-bagus. Media hari ini tidak disalahkan ya, kakak nggak bilang nggak boleh buka medsos gitu kan, bahaya, nggak baik, negatif. It's okay kita mengikuti perkembangan zaman hari ini, zaman now ya, it's okay gitu. Tapi kita harus bijaksana, terutama menggunakan waktu, karena seringkali banyak adik-adik, mungkin orang tua yang juga komplain, mengeluh karena kita udah buka medsos, kita lupa nggak ada lagi batasan waktu. Nah, sehingga hari ini kita harus set up waktunya berapa lama, jangan sampai itu mengganggu aktivitas kita lainnya, mengganggu kita punya tugas-tugas, ujian, sekolah, belajar, bahkan kita jadi ansos ya, ansosial. Kenapa? Karena cuma gadget, karena kita cuma main HP, main game, buka medsos, akhirnya kita lupa bergaul dengan dunia luar, bergaul dengan keluarga kita. Jadi hari ini cara yang benar ialah kita harus tahu batasannya, kemudian kita juga harus ingat bahwa ada satu etika dalam berkomunikasi di media sosial. Jangan karena kita lagi marah, lagi kesel sama orang lain, kata-kata kasar semua ditulis ya, biasanya di curhat di medsos gitu kan. Nggak perlu, nggak penting hal seperti itu. Harus ada etika, harus ada batasannya. Jangan sampai karena medsos kita tidak mencerminkan karakter Kristus di situ. Ingat, adik-adik semua adalah anak-anak Tuhan. Jangan sampai kita mempermalukan Tuhan karena kata-kata kita yang tidak difilter, karena kita marah, kita galau, semua kita sampaikan di medsos ya. Jadi hari ini harus ingat ada privacy ya, ada batasannya. Data-data pribadi itu juga harus diolah lagi ya, harus dijaga dengan baik kalau itu adalah suatu data-data pribadi dan itu adalah privacy. Jangan sembrono, jangan sembarangan. Waktu kalian mau post sesuatu, pikirkan itu dengan bijak, dengan baik. Apakah post kalian itu memberkati orang lain? Kalau post kalian gak memberkati orang lain, cuma bikin orang lain envy, what for? Gak ada gunanya. Kalau postan kalian itu adalah post sharing firman Tuhan, mungkin adalah sharing ibadah, dan itu bisa memberkati orang lain, go, do it. Kalau itu bisa impacting through your media sosial. Wah, thank you banget Kak Niken atas jawabannya. Nah, teman-teman, tiba waktunya nih buat kita. Tadi kan Kak Niken sudah membantu kita menjawab setiap pertanyaan. Kali ini tiba waktunya buat kita mau mendengarkan firman Tuhan. Silakan Kak Niken. Ya, hari-hari ini ada banyak orang-orang yang stres, yang depresi, yang anxiety, bentuknya itu macam-macam ya. Ada yang adik-adik mungkin pernah dengar yang namanya psikopat, bipolar. Itu adalah bentuk dari bagian gangguan kejiwaan. Nah, waktu seseorang mengalami jiwanya itu terganggu, under pressure, dia nggak tahu cara mengatasinya. Ada yang sampai akhirnya putus asa, berujung dengan bunuh diri. Ya, ada yang nggak bisa tidur, misalnya insomnia, akhirnya minum obat tidur dan lain-lain. Banyak orang yang mencoba mencari jalan pintas untuk mengatasi penyakit kejiwaan atau depresi yang saat itu dialami. Ya, adik-adik, penyakit kejiwaan, depresi, gangguan mental itu bisa diatasi, ya, itu bisa dihadapi. Caranya di dalam Mazmur 42 ayat yang ke-6 dikatakan, "Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Tuhan, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku." Ya, Mazmur Daud pun juga mengalami yang namanya dia tertekan, dia gelisah di dalam jiwanya. Tetapi yang dia lakukan adalah dia kembali datang kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan, dan di situ dia mendapatkan pemulihan. Adik-adik bayangkan, Daud itu sampai harus dikejar-kejar, mau dibunuh ya. Adik-adik kalau lihat pencuri, kalau misalnya lihat kriminalitas aja kita udah takut, udah deg-degan gitu kan. Apalagi kalau kita dikejar-kejar. Pasti seseorang yang dikejar-kejar, hidupnya nggak tenang. Pasti penuh dengan ketakutan dan kecemasan. Mau tidur aja mungkin ketakutan, nggak bisa tidur, nggak bisa pulas. Nah, itu yang dialami. Daud mengalami kecemasan, mengalami ketakutan, jiwanya terganggu saat itu. Karena dia dalam satu tekanan, nggak aman. Nah, tetapi yang dikatakan dia berharap kepada Tuhan adalah penolong. Ya, jadi adik-adik kalau hari ini mengalami tekanan,
mungkin adik-adik mengalami ada yang namanya intrusive thoughts ya. Jadi itu kayak hal-hal yang tiba-tiba muncul, yang mungkin itu adalah masa lalu, mungkin adik-adik memikirkan suatu kesalahan yang kalian pernah lakukan, mungkin trauma dan lain-lain ya. Mungkin makin kita fokus untuk tidak mau memikirkannya, makin kita sulit untuk malah kita kepikiran itu terus. Nah, tapi waktu kita hari ini kita alihkan fokus kita, ya, kita kayak switch. Nah, waktu kita lagi pikir negatif, pikir masa lalu kita, pikirkan hal-hal yang membuat kita jadi insecure, membuat kita jadi worry, membuat kita jadi takut, kita switch untuk memikirkan apa? Firman Tuhan, perkataan Tuhan. Memikirkan ada Tuhan yang menjagaku, memikirkan ada Tuhan yang memulihkan masa depanku, ada Tuhan yang ada setia di sampingku, menjadi sahabat dalam hidupku. Jadi mungkin adik-adik susah nih untuk cerita sama orang tua, sama kakak-kakak pembimbing rohani. Mungkin mikir, mereka nggak ngerti, aku takut mau cerita sama Tuhan. Come to God first. Ya, Tuhan adalah solusi. Roh Kudus itu ada dalam setiap hati adik-adik. Dia ada anytime, anywhere. Kalian mau cerita, kalian mau sharing, mau curhat dalam keadaan depresi terberat sekalipun, ingat ada Tuhan. Dia ada di samping kita, dia ada di dalam hati kita, dan Tuhan sanggup memulihkan keadaan kita. Jangan terjebak dengan suicide thinking ya. Jangan sampai kita berpikiran mau bunuh diri. Jangan pernah, itu adalah intimidasi iblis. Kalau muncul rasa ingin bunuh diri, itu adalah datang dari iblis. Karena iblis kerjanya mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tetapi Tuhan datang untuk memberikan kita hidup yang kekal. Sehingga adik-adik ingat, hidupmu berharga. Tuhan sudah mati untuk setiap kita. Kalau banyak muncul pikiran-pikiran yang merendahkan, mengintimidasi, dan menjatuhkan kita, bangkit, cari Tuhan. Ingat, rasa percaya diri kita harus ditingkatkan, harus muncul lagi, harus ingat bahwa Tuhan itu menciptakan engkau spesial, engkau khusus, engkau berharga. Jadi adik-adik semangat semuanya, harus bangkit. Kalau ada yang mau diceritakan sama kakak-kakak The Zealer, yang mau didoakan, it's okay. Mungkin kalian bisa personal chat untuk doakan sama orang tua kalian juga, it's okay. Jangan dipendam sendirian. Jangan dipendam sendirian, ya. It's okay. Lebih baik kalian cari orang lain, cari teman, supaya kalian bisa rilis. Jangan pernah memendam sesuatu, karena banyak yang peduli sama kehidupanmu. Jangan pernah memikir bahwa engkau gak berharga. Jangan pernah berpikir bahwa gak ada yang peduli dalam hidupmu, karena kenyataannya Tuhan Yesus care sama engkau. Orang tuamu care sama kamu. Kakak-kakak The Zealer care, ya. Jadi hari ini semangat, Cayo, God bless you all. Wah, thank you banget nih Kak Niken atas firman-Nya yang sudah memberkati setiap dari kita dan juga teman-teman pastinya. Iya dong. Nah, nggak kerasa nih, kita udah di penghujung. Waduh. Di penghujung season kita. Waduh. Tapi sebelum kita pisah nih satu sama lain, aku punya ide. Apa tuh? Gimana kalau kita panggil teman kita yang yang joget tadi ya? Joget. Setuju nggak? Setuju dong. Setuju banget. Oke, kita main sama-sama ya. 1, 2, 3. Kakak! Halo. Tentang tamu nih. Yang tadi pas games dia Joget. Terpaksa. Waduh. Gimana tadi pas games? Seneng atau gimana? Malu. Waduh. Kok bisa? Apa aja? Malu, saya nggak biasa nari. Tapi asal banget tadi. Tapi tadi Goyangan ya, mantap. Tadi gerakan asal doang ya. jiwai banget gitu loh kayak. Asal tapi menjiwai nih. Mantap. Mantap. Seneng kan tapi? Lumayan. Nah, aku mau tanya nih gimana sih yang kamu dapat? Apa yang kamu dapat tentang mental health yang udah disampaikan Kak Niken tadi? Mental health itu sangat berpengaruh dan penting banget bagi remaja-remaja anak muda sekarang. Itu jawaban keke nih teman-teman. Kalau Caca pendapatnya gimana? Pendapat aku sih kesehatan mental kita itu harus dijaga. Soalnya perilaku kita, personality kita, jadi
itu bakal terpengaruh juga kalau misalnya mental kita kurang baik. Wah, betul banget. Kalau aku sih dapetnya mental health itu penting banget nih teman-teman. Nggak cuman buat usia kalian, tapi untuk usia kita ke depannya, wah penting banget. Kalau kamu Dil, wah Iya. kamu kas nih. Wah, Mental health ya penting banget sih, sama kayak tadi Keke bilang, sangat berpengaruh di kehidupan remaja lah, mungkin ya, Wah. seperti itu. wah, nggak kerasa ya. Iya. Udah Penghujung. ujung. Aduh. Kalau gitu, Kang Monik Dan Dylan. Dan Caca, Kakak. pamit dulu. Sampai jumpa di Sampai season selanjutnya. Selamat Pasca. Pasca. Yesus Memberkati. God bless. Nah, gitu. Shalom semuanya, sahabat-sahabat Desi. Nah, pada kesempatan ibadah Desi kali ini kita akan ngomongnya Desi nggak Desi lah, lupa. 3, 2, action. nah guys, kita sekarang mau main game nih. Main game Ini gamenya apa tuh? Main game. Katanya mau.